Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya untuk kelas 11. Anak semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya etos kerja dalam perspektif Islam berdasarkan surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105 dan hadis. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya taat kepada aturan. Anak semuanya, apa sih tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini? Jadi, tujuan pembelajaran untuk hari ini, setelah kalian menyimak dan mempelajari materi melalui model pembelajaran e-learning, kalian dapat menganalisis makna, isi kandungan, asbabun nuzul, beserta hikmah etos kerja, serta dapat menyajikan keterkaitan antara perintah etos kerja dengan pesan surat At-Taubah surat ke-105 serta hadis dengan tanggung jawab dan percaya diri. Nah, inilah anak semuanya tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Anak semuanya, silahkan kalian cermati gambar di bawah ini, kemudian berikan tanggapan kalian tentang terkait dengan tema pelajaran untuk hari ini. Nah, di sini kalian cermati ada gambar di sampingnya dan ada 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab dengan cara silakan kalian komentari di bawah video ini jawabannya. Anak semuanya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan etos kerja? Makna etos kerja. Pasti kalian pernah mendengar tentang kerja ya, tentang semangat kerja itu. Jadi etos kerja itu dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, etos adalah pandangan yang khas dari suatu golongan sosial. Jadi pengertian etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Anak semuanya, dalam Islam itu, etos kerja, semangat atau motivasi kerja harus dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kerja itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan duniawi saja. Jadi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam itu semangat bekerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna dari etos kerja anak semuanya. Kalau ada pertanyaan, boleh komentar di bawah video ini. Anak semuanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk semangat bekerja? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Tetapi bekerja di sini adalah bekerja yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang halal, yang ikhlas, kalian bekerjanya yang penuh tanggung jawab, yang profesional. Karena insya Allah kalian setelah lulus dari SMK, kalian akan dapat pekerjaan. Tetapi ingat kuncinya, jangan sekali-kali kita bermain-main dengan pekerjaan kita. Mengapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian sekarang masih sekolah, kalian juga itu termasuk bekerja.
tetapi bekerjanya menuntut ilmu untuk masa depan kalian. Berarti kalian harus semangat belajarnya meskipun dalam keadaan daring, bisa meskipun jauh dari guru, tetapi masih bisa berkomunikasi, bertanya, mengerjakan tugas-tugas dari guru. Insya Allah kalian juga akan mendapatkan ilmu dan kalian juga insya Allah akan dipermudah dalam entar ketika mendapatkan pekerjaan. Semuanya, apa sih isi kandungan surat At-Taubah ayat 105? Barusan Bapak sudah menjelaskan. Nah, di sini juga surat At-Taubah itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya kan seluruh manusia itu kan akan dikembalikan kepada Allah, akan meninggal. Jadi dengan membawa apa? Dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Nah, inilah anak-anak semuanya isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 105. Anak semuanya, asbabun nuzul dari surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 105. Jadi ayat ini itu tidak ada sebab khusus turunnya ayat ini. Kenapa? Karena hal yang ditekankan dalam surat ini adalah semangat yang tinggi untuk bekerja dan beramal. Islam menggariskan agar setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi. Jangan sampai kita itu dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Semua orang di dunia saat ini berkompetisi dalam memenangkan persaingan. Pihak yang menang tiada lain adalah mereka yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan berkolerasi dengan produktivitas yang unggul. Contohnya misalkan kalian kan lulusan SMK 12, misalkan ya kelas 12 itu kan banyak. Misal ada 15 kelas itu kan untuk saingan kalian. Tetapi yang berhasil itu untuk bekerja itu yang memiliki semangat kerja yang tinggi, yang tanggung jawab, yang profesional, yang disiplin gitu kan. Insya Allah, kalau misalkan meskipun saingannya banyak, kalau kita mempunyai semangat kerja atau etos kerja tinggi, insya Allah akan berhasil. Nah, anak-anak semuanya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Mikdam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Jadi sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bekerja, Rasulullah juga untuk memerintahkan kita untuk bekerja. Karena yang lebih baik itu adalah dari makan dari hasil usaha kita sendiri gitu kan. Gak boleh kita itu meminta karena di sini hasil makan hasil usaha sendiri itu dengan cara yang halal, yang baik gitu kan, yang tidak korupsi gitu ya. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam kalau misalkan memakan sesuatu yang bukan milik kita. Anak-anak semuanya, prinsip-prinsip etos kerja. Jadi dalam Islam itu ada prinsip-prinsip etos kerja. Yang pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal lillah, itu karena Allah. Seluruh aktivitasnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berorientasi akhirat. Tadi udah jelaskan di awal, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja adalah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirat. Yang ketiga, berkarakter al-qawi, yaitu memiliki reliability, dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental, emosional, intelektual, dan spiritual. Yang keempat, berkarakter al-amin, yang
memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Lihat, kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW betapa begitu suksesnya Rasulullah ketika itu berdagang. Mengapa? Karena mempunyai sifat karakter, yaitu al-amin, memiliki sifat jujur, dapat memegang amanah yang diberikan. Itulah anak semuanya prinsip-prinsip dari etos kerja. Anak semuanya hikmah dari etos kerja. Kalian sudah mempelajari dari awal, sudah mencermati, sudah mempelajari. Nah, apa sih hikmah etos kerja? Jadi hikmahnya itu kalau kita semangat bekerja, yang pertama kita itu akan mendapatkan pahala dari Allah, berkah atas segala usahanya, sehingga derajat di mata Allah SWT meningkat. Yang kedua, dapat meningkatkan taraf hidupnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kerendahan dan kehinaan akibat meminta-minta. Yang keempat, mampu meraih dan mewujudkan cita-cita atau keinginan. Yang kelima, dipermudah dalam segala urusan. Yang keenam, menjadi pribadi yang mandiri dan amanah, bertanggung jawab dan disiplin. Inilah hikmah dari semangat bekerja, etos kerja. Jadi ini hanya sebagian, masih banyak. Misalkan kalian boleh searching dari internet, misalkan dari media-media yang lain, apa sih hikmah etos kerja itu. Tetapi di sini juga insya Allah sudah mencakup gitu kan. Kalau kalian misalkan memiliki semangat yang etos kerja atau semangat bekerjanya, insya Allah 6 poin ini insya Allah akan kalian dapatkan. Anak semuanya, bagaimana cara untuk menerapkan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kalian harus yakin bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Karena apa? Karena manjada wajada, siapa yang giat pasti dapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, bekerja itu tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bersemangat meningkatkan kerja yang profesional, karena semua hasil kerjanya akan dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Nah, inilah anak semuanya cara menerapkan perilaku etos kerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak semuanya, alhamdulillah untuk materi pertemuan ini sudah selesai. Nah, oleh sebab itu ada evaluasinya. Silakan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di link ini. Yang pertama kalian tulis dulu soalnya, yang kedua silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah kalau kalian misalnya memperhatikan dari awal, menyimak, mencermati, misalkan insya Allah kalian akan menjawab semua pertanyaan dengan benar. Semuanya, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah selesai untuk memaparkan materinya. Kalau ada pertanyaan boleh komentar di bawah video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari perkataan Bapak, baik ilmu yang Bapak berikan masih kurang karena kita masih sama-sama belajar. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap semangat dalam belajarnya dan selalu jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.